Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, tujuan ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah Asia Timur yang diampu oleh dosen Dr. Amal M. Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara sejarah Cina pada zaman dinasti. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari pertemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Nah, dinasti yang pertama adalah dinasti Qia dari tahun 2002 dari 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Ya, dinasti Qia merupakan dinasti pertama tercatat dalam buku sejarah Tiongkok. Catatan sejarah paling awal ditemukan dalam buku sejarah Shang-Xu yang mengatakan bahwa dinasti Qia memiliki puluhan ribu negara upeti, sehingga secara umum menganggap dinasti Qia adalah sebuah negara yang terbentuk dari gabungan berbagai suku bangsa. Dan para sejarawan dari aliran ajaran Marxisme di Tiongkok Daratan menetapkan dinasti Qia sebagai sebuah negara Buddha. Dinasti berikutnya adalah dinasti Shang. Dari tahun 1600 Masehi sampai 1046 sebelum Masehi adalah dinasti yang menggantikan dinasti Qia dalam sejarah Tiongkok. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, dinasti Shang didirikan oleh pimpinan suku Shang atau Tang. Setelah memusnahkan dinasti Qia, dinasti Shang melewati masa pemerintahan sebanyak 17 generasi, 31 raja, berkuasa selama 500 tahunan sampai 20 Januari 1046 sebelum Masehi dan ditaklukkan oleh Ciu Buong. Akhir dari pemerintahan dinasti Qia, kekacauan dalam pemerintahan dinasti Qia sendiri tidak pernah terkendali. Gangguan serangan dari luar juga tidak pernah berhenti setelah naik takhta. Juga tidak berusaha mengubah kondisi, bahkan semakin lalim dan kejam sehingga para bangsawan akhirnya mulai memberontak. Pada sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, pemimpin dari suku Shang atau Tang bergabung dengan suku bangsa lainnya menggulingkan dinasti Qia dan mendirikan dinasti Shang. Pada awalnya, suku Shang beribu kota di Bo. Sekarang, Sakyu atau Provinsi Henan setelah mengalahkan dinasti Qia memindahkan ibu kota ke barat dan tetap disebut dengan nama Bo atau sekarang Yanxi Henan. Baik, dinasti selanjutnya itu adalah Zhou dari 1066 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi adalah dinasti terakhir sebelum Tiongkok resmi disatukan di bawah dinasti Qin. Dinasti Zhou adalah dinasti yang bertahan paling lama dibandingkan dengan dinasti lainnya dalam sejarah Tiongkok, dan penggunaan besi mulai diperkenalkan di Tiongkok mulai zaman ini. Tokoh yang menjadi peletak dasar pendirian dinasti Zhou adalah Ji Chang atau yang lebih dikenal dengan Wen Hang. Sesuai tradisi feudalisme Tiongkok, para penguasa Zhou menggantikan dinasti Shang atau Yin dan mengesahkan aturan yang menetapkan mereka sebagai mandat langit, di mana para penguasa pemerintah atas mandat dari langit. Bila mandat dari langit dicabut, rakyat berhak menggulingkan penguasa tadi. Perintah langit ditetapkan oleh nenek moyang Zhou. Shangdi berada di atas nenek moyang Shang atau Shangdi. Doktrin ini menjelaskan dan membenarkan kekalahan dinasti Qia dan Shang, dan pada waktu yang sama mendukung hak kekuasaan pada penguasa sekarang dan masa depan. Dinasti yang selanjutnya yaitu adalah dinasti Qin, yaitu dari 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan menaklukkan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi.
Dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Han dari 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok. Tiongkok yang kedua. Dinasti kekaisaran Tiongkok dari 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Yang kedua, berkuasa setelah dinasti Qin dari 221 sampai 206 sebelum Masehi, dan sebelum zaman ketiga negara dari 220 sampai 280 Masehi. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Dinasti ini didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gozu. Sejarah dinasti ini sempat diselingi oleh dinasti Qin dari 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh seorang mantan wali penguasa, Wang Mang. Periode selingan ini membagi dinasti Han menjadi periode Han Barat atau Han Awal dari 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan Han Timur atau Han Akhir dari 25 sampai 220 Masehi. Yang selanjutnya yaitu zaman tiga negara atau juga dikenal dengan nama Samkok. Nah, adalah sebuah zaman di penghujung dinasti Han di saat Tiongkok terpecah menjadi tiga negara yang saling bermusuhan. Di dalam sejarah Tiongkok biasanya hanya boleh ada kaisar tunggal yang dianggap menjalankan mandat langit untuk berkuasa. Tetapi pada zaman ini, karena tidak ada satu pun negara yang dapat menaklukkan negara lainnya untuk mempersatukan Tiongkok, maka muncullah tiga negara dengan kaisar masing-masing. Tiongkok akhirnya dipersatukan oleh keluarga Sima yang merebut kekuasaan dari negara Wei dan menaklukkan Wu serta mendirikan dinasti Jin. Dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Jin dari dinasti Jin adalah atau kekaisaran Jin. Supaya lebih spesifik, terkadang disebut dengan Sima Jin atau Dua Jin. Adalah dinasti Tiongkok yang secara tradisional berasal dari tahun 266 hingga 420 Masehi. Didirikan oleh Sima Yan, putra tertua Sima Zhao, yang diangkat menjadi Raja Jin dan secara anumerta dinyatakan sebagai salah satu pendiri dinasti ini, bersama dengan kakak laki-laki Sima Zhao yaitu Sima Si dan ayah Sima Yi. Dinasti Jin termasuk dalam periode tiga kerajaan yang berakhir setelah penaklukan dari Wu Timur, dengan puncaknya itu penyatuan kembali Tiongkok dalam. Ada dua bagian utama, Jin Barat dan Jin Timur. Dalam sejarah dinasti ini, Jin Barat didirikan sebagai negara penerus Cao Wei setelah Sima Yan berhasil merebut tahta dan menjadikan Luoyang sebagai ibu kota pertamanya. Kemudian pindah ke Chang'an, sekarang Qian di provinsi Shanxi. Jin Barat menyatukan kembali Tiongkok pada tahun 280, tetapi tidak lama kemudian terjadi krisis suksesi, pemberontakan 8 pangeran, dan invasi yang dipicu oleh 5 orang barbar yang kemudian mendirikan berbagai kerajaan di sepanjang lembah Sungai Kuning pada tahun 304, serta berhasil menduduki Tiongkok Utara setelah bencana Yogija pada tahun 311. Nah, dinasti berikutnya yaitu dinasti Utara dan Selatan. Adalah sebuah masa di mana Tiongkok terpecah menjadi dua dinasti yang berseteru di utara dan di selatan. Dinasti Selatan adalah penerus dinasti Jin yang terdesak ke selatan pada penghujungnya. Sedangkan dinasti Utara adalah Wei Utara yang berhasil mempersatukan 16 negara kecil-kecil di utara Tiongkok. Nah, dinasti selanjutnya itu dinasti Sui. Adalah sebuah dinasti yang menjadi peletak dasar bagi kejayaan dinasti Tang sesudahnya. Dinasti ini mempersatukan Tiongkok yang terpecah belah pada zaman 16 negara sebelumnya. Terusan besar dibangun pada masa dinasti ini. Dinasti ini cukup pendek karena hanya dua kaisar yang benar-benar memerintah. Kaisar-kaisar berikutnya hanyalah kaisar boneka yang dipasang oleh para jenderal dan penguasa militer sebelum akhirnya mereka sendiri mendirikan dinastinya sendiri. Li Yuan atau sepupu Yang Wang, kaisar dinasti Sui yang kedua, merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Tang. Nah, dinasti berikutnya itu dinasti Tang. Nah, dinasti Tang adalah salah satu dinasti Tiongkok yang menggantikan dinasti Sui dan mendahului periode lama dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti ini didirikan oleh keluarga Li yang mengambil alih kekuasaan pada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Sui. Keberlangsungan dinasti ini sempat terputus saat Maharani Wu Zetian mengambil alih tahta dan mengumandangkan berdirinya dinasti Zhou kedua.
dan menjadi satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok. Nah, dinasti ini berkuasa selama rentang waktu 289 tahun dengan 21 kaisar. Dinasti berikutnya itu dinasti 5 dan 10 5 dan 10 ya, sorry. Maaf. Dinasti selanjutnya itu zaman 5 dinasti dan 10 negara. Nah, adalah sebuah zaman di mana Cina terpecah-pecah menjadi 5 dinasti yang sambung menyambung dan 10 negara kecil-kecil lainnya. Zaman ini merupakan penghujung dinasti Tang dan awal dari dinasti Song. Dinasti berikutnya yaitu dinasti Song, Liao, Jin, serta Qia Barat dari 960 sampai 1279 Masehi. Dinasti Song, dinasti Liao, dinasti Jin, dan Qia Barat antara tahun 960 hingga 1279 Tiongkok dikuasai oleh beberapa dinasti. Pada tahun 960, dinasti Song tahun 960 sampai 1279 yang beribu kota di Kaifeng, penguasa sebagian besar Tiongkok dan mengawali suatu periode kesejahteraan ekonomi. Yang terakhir, seperti apa budaya Jepang pada zaman kuno. Nah, sejarah budaya Jepang pada yang panjang selalu menarik untuk dibahas. Gaya dan cara hidup orang Jepang berkembang sejak lebih dari ratusan tahun yang lalu. Ada banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya budaya Jepang yang beragam. Nah, budaya Jepang yang lama identik dengan wanita yang cantik-cantik, dan yang diagungkan. Sekian, terima kasih dari saya. Karena telah sampai ke zaman budaya Jepang kuno, maka berakhir pula penjelasan saya pada kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.